Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini, aku akan membagikan video tutorial cara membuat file geodatabase dan juga cara digitasi pada peta RBI dengan skala 25.000, juga pada peta citra satelit. Jadi, selamat menonton ya teman-teman. Langkah pertama yaitu teman-teman langsung saja buka ArcGIS-nya ya. Nah, selanjutnya teman-teman add data peta RBI ya teman-teman. Dengan skala 25.000. Untuk petanya aku ambil di portalnya Indonesia Geospasial atau Tanah Airku. Di situ sudah ada teman-teman. Nah, itu peta RBI yang sudah ada koordinatnya. Selanjutnya teman-teman jangan lupa atur sistem koordinatnya sesuai dengan wilayah yang teman-teman pilih. Nah, itu saya memakai 49S karena wilayahnya ada di Jawa Timur ya. Selanjutnya aku di sini zoom in wilayah yang mau aku digitasi. Untuk selanjutnya teman-teman bisa ke Windows, lalu aktifkan katalog, lalu ke terserah file mana yang teman-teman pilih. Setelah itu pada folder file tersebut klik kanan, lalu klik new, lalu klik file geodatabase. Nah, setelah itu teman-teman bisa rename filenya sesuai dengan yang teman-teman mau ya. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan pada file geodatabase, lalu new, lalu future dataset. Selanjutnya teman-teman bisa kasih nama ya pada file future datasetnya. Teman-teman kalau ingin ada spasinya jangan pakai spasi ya teman-teman, tapi pakai underscore. Nah, itu teman-teman bisa atur sistem koordinatnya, terus sistem Z-nya ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu membuat future class dengan klik kanan pada datasetnya, lalu new, lalu future class. Nah, itu namanya teman-teman kasih aja terserah. Lalu aliasnya juga terserah. Nah, itu aku pakai polygon ya, soalnya merupakan batas administrasi yang merupakan bentuk, ada luasannya. Nah, itu untuk file name-nya aku isi nama, luas. Nah, untuk nama sendiri pakai teks ya teman-teman. Untuk luas sendiri pakai double soalnya berupa angka. Oh iya, untuk fitur dataset yang aku buat pada video kali ini tuh aku membuat 4 fitur dataset, yaitu terdiri dari batas administrasi desanya, aliran sungainya, jaringan jalannya, sama bangunan-bangunannya. Selanjutnya aku membuat fitur dataset jaringan jalan. Tinggal next, atur sistem koordinatnya sesuai dengan wilayah teman-teman pilih. Lalu vertikal koordinatnya dipilih juga, aku pakai EGM yang 2008. Selanjutnya teman-teman bisa buat feature class jaringan jalannya. Kasih nama jalan, terus aliasnya jaringan jalan. Nah, untuk type
tipe of featuresnya itu aku pakai line ya teman-teman, karena jalan itu bentuknya kan kayak garis gitu. Nah itu pakai line. Nah itu file name-nya aku terdiri dari kelas jalannya, tipe datanya yaitu teks karena berupa huruf ya isinya. Oke, untuk selanjutnya aku akan membuat fitur dataset apa ya? Tadi dulu ya. Bangunan teman-teman. Tinggal next, atur ya sama langkah-langkahnya seperti sebelumnya ya, sama. Nah, untuk selanjutnya ini aku membuat fitur kelas dari bangunannya. Oh, teman-teman, mohon maaf ya, itu fitur kelasnya itu type-nya salah. Seharusnya poligon ya, karena bangunan itu kan ada luasannya. Untuk file name-nya aku kasih kategori data type-nya teks karena berupa huruf isinya ya. Terus alamat juga teks. Untuk selanjutnya yaitu aku membuat fitur dataset sungai teman-teman. Tinggal kasih nama sungai. Nah itu aku pakai ya atur aja sama kayak sebelumnya ya teman-teman. Ini untuk fitur kelasnya pakai line teman-teman, sungai, jangan sampai salah ya kayak sebelumnya itu. Nah itu file name-nya saya cuman pakai nama untuk sungai. Tipe datanya teks. Oke, untuk selanjutnya teman-teman aktifkan editornya ya dengan start editing, lalu aktifkan create featuresnya. Teman-teman tinggal klik apa yang teman-teman mau buat dulu di created featuresnya ya teman-teman. Nah itu ada kesalahan kan pada bangunannya, itu aku buat lagi teman-teman. Selanjutnya di sini aku mengubah warnanya atau simbolnya pada batas, yaitu dengan hanya memakai garis batas saja, garis sampingnya itu aja. Oke, selanjutnya teman-teman zoom in banget ya, itu sampai kelihatan itu batas wilayahnya, itu administrasinya. Terus teman-teman tinggal klik batas pada create features. Nah itu teman-teman tinggal klik aja itu batas garisnya itu yang titik-titik. Nah, itu.
Untuk selanjutnya, untuk teman-teman kalau sudah ngepersil ya, untuk menyelesaikan persilnya, itu teman-teman tinggal klik kiri, pencet 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, itu selesai. Oke. Batas administrasinya udah selesai, teman-teman. Nah, kita hapus aja file RBI-nya, kita ganti dengan citra satelit karena kita akan memakai itu untuk memudahkan dalam ngepersil jaringan jalan, sungai, sama bangunan. Oh iya, untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk mengubah datanya ya di open atribut data, lalu namanya teman-teman tinggal kasih nama aja. Nah, itu dikasih nama randu putih karena desa yang aku pakai itu randu putih. Selanjutnya yaitu membuat jaringan jalan. Nah, itu kalau pakai citra satelit teman-teman akan dengan mudah ya mengetahuinya jaringan jalannya. Kalau sudah mau diselesaikan membuat persilannya, itu teman-teman bisa klik 2 kali kiri. Kalau sudah membuat jaringan jalannya, teman-teman tinggal edit datanya dengan buka open atribut data. Selanjutnya teman-teman blok bagian kelas. Nah, itu pilih file kalkulator, petik 2, lalu teman-teman ketik kelas jalannya. Itu aku lokal karena kelas jalan yang aku persil dulu itu adalah lokal. Kenapa kita pakai file kalkulator? Biar ngisi tabelnya itu enggak satu-satu teman-teman, langsung ke blok semua gitu, keisi semua. Untuk selanjutnya oh iya, itu aku menampilkan jaringan jalan yang udah selesai aku buat ya, dari lokal sampai lingkungan. Itu jaringan jalan di desa aku cuma ada lokal sama lingkungan, teman-teman. Kita kasih simbol ya, dikasih perbedaan pada masing-masing kelasnya, di kategoris, di simbol, lalu kita ubah simbolnya sesuai dengan aturannya. Oke, itu kalau sudah jadi jaringan jalannya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke untuk membuat jaringan aliran sungai. Selanjutnya sama ya kayak tadi, teman-teman ubah aja atribut datanya di open atribut data. Di sini aku akan masukin jaringan aliran sungai yang udah jadi. Lalu aku ubah simbolnya sesuai dengan peraturannya, itu sungai. Nah, itu teman-teman sudah jadi aliran sungainya. Lanjut kita persil bangunan, perbangunan dalam satu desa.
Ini aku kasih sampel aja di perumahan karena lebih gampangnya, itu lebih tertata, lebih gampang juga ngepersilnya. Itu teman-teman tinggal persil sesuai dengan bangunannya. Itu aku patokannya dilihat dari gentengnya teman-teman, lihat dari atapnya. Nah itu kalau satu-satu kan masih itu ngepersilnya lama ya, itu langsung aja teman-teman, langsung satu baris gitu. Nah itu lalu teman-teman tinggal cut aja. Oke, daripada teman-teman nungguin lama ya, itu aku langsung masukin aja save file bangunan yang udah aku buat dan udah jadi. Nah itu nanti kalau sudah selesai jadinya kayak gini teman-teman. Ada di petanya itu ada jaringan jalan, ada bangunannya, ada aliran sungainya, dan paling penting itu ada batas administrasinya. Nah ini kalau di zoom in ini jadinya kayak ini teman-teman. Itu jaringan jalan lingkungannya itu juga terlihat. Nah sekarang yaitu langkah-langkah terakhir teman-teman, dengan export file geodatabase yang sudah dibuat. Klik kanan lalu pilih export, lalu pilih geodatabase. Nah input fiturnya itu teman-teman pilih file yang udah dibuat. Nah itu aku masukin bangunan, batas administrasi, jaringan jalan dan sungai yang tadi aku sudah buat itu. Nah itu filenya mau diekspor. Untuk file-file yang di atas itu teman-teman klik silang aja untuk menghapus. Terus oke. Oh iya teman-teman, jangan lupa tempat nyimpen filenya diatur dulu. Nah itu masih dalam proses, tunggu aja teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman video tutorial dari aku. Jangan lupa like video ini, komen juga, dan juga subscribe channel YouTube aku. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih.